Surat Al-Fatihah ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun anwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Artinya, demikian pula di antara manusia, makhluk yang bergerak dan bernyawa, dan hewan-hewan bermacam-macam jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menjelaskan bahwasanya pendidikan beragam keanekaragaman untuk menuju ketakwaan. Surat Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'iman yahdarul akhiratu yarjuna rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu beruntung orang yang beribadah di malam hari dengan bersujud dan berdiri karena takut azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal saja yang mendapatkan pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwasannya orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu itu berbeda. Maka dari itu, dengan ilmu ini kita dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan dengan kita memiliki ilmu, maka kita mengetahui mana perintah yang baik dan mana perintah yang buruk. Dengan perintah yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena dan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya ilmu bukan hanya sekedar ilmu, akan tetapi ilmu membutuhkan guru. Dengan guru kita akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak dan manfaat dan dapat memberikan pengalaman yang begitu luas. Surat Al-Imran ayat 90-91. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru ba'da imanihim lan yuqbala taubatuhum ulaika humud dhallun. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala yuftadabi ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasir. Artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak diterima tobatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah diterima di antara mereka emas sepenuh bumi. Walaupun mereka membalas diri dengan emas sebanyak itu, bagi mereka itulah siksaan yang pedih, sekali-kali tidak memperoleh penolongan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dengan ilmu kita akan terselamatkan dari kekafiran dan terselamatkan dari siksaan api neraka. Surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun litafaqahu fid din liyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semua pergi ke medan perang. Sebagian dari golongan tersebut tidak pergi karena untuk memperdalam ilmu agama dan memberikan peringatan kepada mereka setelah kembali. Ayat ini menjelas untuk menjaga dirinya. Ayat ini
menjelaskan bahwasannya jadikan ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain sehingga memberikan barokah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yara kaifa yubdi'ullahu khalqa tsumma yu'idu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq tsumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, apakah mereka tidak mengetahui bagaimana Allah menciptakan makhluknya dan mengembalikannya atau menghidupkannya? Sesungguhnya hal seperti itu mudah bagi Allah. Katakanlah berjalan di bumi, lalu perhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluknya dan mengakhirinya atau mematikannya setelah di akhirat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini bermaksud dalam pendidikan adalah kita sebagai pelajar harus memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam belajar kita. Hadis tentang perintah menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Maksud dalam pendidikan adalah kita sebagai seorang muslim, kita harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal kita nanti di akhirat sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Hadis tentang etika menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min khariji yakhruju min baiti fi talabul ilmi illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna'u. Artinya tidak ada seorang yang keluar. Hadis tentang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu yantafi'u bi'ilmihi khairum min alfi abidin. Artinya orang-orang yang berilmu kemudian memanfaatkan ilmu ini kepada orang lain, maka ini lebih baik dari 1000 orang-orang beribadah atau ahli ibadah. Ayat ini adalah ilmu yang nafi adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.